Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita di pengantar ilmu politik ya. Nah, di minggu lalu kita belajar bahwa kekuasaan itu punya kecenderungan korup. Apalagi kalau kekuasaannya itu adalah absolut. Nah, maka korupnya atau menyelewengnya itu akan sangat absolut. Anda pasti masih ingat ucapan Lord Acton, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Oleh karena itu, maka kekuasaan harus dibatasi. Maka muncullah ide pembatasan kekuasaan, ya, separation of powers atau division of powers. Nah, maka pembagian secara vertikal yang pertama yaitu pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan daerah atau state negara bagian. Yang kedua pembagian secara horizontal, pembagian atas fungsi-fungsi negara, di mana negara atau kelompok, di mana seseorang atau kelompok tidak boleh memegang semua fungsi-fungsi negara. Maka muncullah pembagian yang apa yang disebut dengan trias politika. Ada pembagian fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan yudikatif. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, untuk mewujudkan semua itu, bagaimana? Nah, kira-kira sistem politik apa, sistem pemerintahan apa yang harus dibangun yang bisa mendorong ke arah pembagian kekuasaan tadi? Nah, ini penting, satu, untuk menjamin adanya pembagian kekuasaan itu dan tidak terpusatnya kekuasaan pada seseorang, kelompok, atau institusi. Yang kedua, ini perlu diciptakan untuk menjamin bahwa memang masyarakat atau warga negara dijamin hak-haknya, bahwa mereka akan mendapat haknya, dan pemerintah atau siapapun itu yang berkuasa melaksanakan kepentingan-kepentingan publik sebagaimana mestinya. Nah, disinilah kita akan berbicara tentang sebuah sistem pemerintahan yang punya potensi atau mengandung potensi yang punya potensi besar mengarah kepada terwujudnya dua hal tadi. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah sistem pemerintahan yang punya potensi ke arah situ. Apa itu? Yaitu demokrasi. Oke. Nah, kita akan bahas hari ini tentang demokrasi. Ya. Anda sering dengar, dan dimanapun, dari televisi, obrolan sehari-hari, berita, dan sebagainya, demokrasi itu sangat-sangat akrab di telinga kita. Tapi, naon atuh sebenarnya di demokrasi teh? Ya, jangan sampai kita tahu nama tapi tidak mengerti. Nah, nih kalau kita membaca sejarah kemunculan demokrasi ini, mungkin sampai sekarang, secara historis, bisa dikatakan bahwa demokrasi bisa dikatakan sebagai sebuah sistem politik dan pemerintahan dan juga organisasi sosial yang paling populer, yang paling banyak digunakan. Dan banyak juga mengklaim bahwa sebagai sistem politik, sistem organisasi yang paling ideal sejauh ini. Sejauh ini ya, mungkin nanti ke depannya ada hal-hal muncul lagi ide baru. Nah, tentu saja ini tidak tanpa perlu mengabaikan sisi kekurangan dari demokrasi yang akan kita bahas di berikutnya. Nah, dan secara historis demokrasi itu lahir di Eropa ya, terutama mulai mendapatkan sambutan luar biasa setelah Perang Dunia II, di mana menyebar awalnya dari Eropa, kemudian menyebar juga ke negara-negara lain di Asia dan Afrika. Nah, seperti Anda ketahui, demokrasi secara literal, secara kebahasaan artinya rule by people. Demos, ya ini sudah populer, nggak tahu ya. Demos artinya people atau rakyat, masyarakat. Kratos adalah rule. Jadi secara harfiah pemerintahan oleh rakyat. Nah, untuk bisa memahami demokrasi ini, Anda harus tanda petik antagoniskan dengan pemerintahan pola sebelum muncul demokrasi, yaitu pemerintahan yang monarki misalnya. Nah, karena kan dalam konteks Eropa, demokrasi muncul ketika Eropa di bawah raja-raja, ya kan?
atau negara-negara yang terpisah-pisah. Nah, raja itu kan dominan. Mereka bisa, benar mereka sewenang-wenang dalam banyak kasus. Perkataan mereka bisa menjadi hukum. Raja bisa melakukan apa saja yang dia mau, termasuk merugikan orang lain, rakyatnya dan sebagainya. Maka karena itu harus dibatasi nih raja ini. Maka diciptakan sistem kekuasaan yang membatasi raja tadi. Yaitu kalau monarki kan pemerintahan oleh, berarti pemerintahan oleh raja, oleh people, oleh orang tertentu, oleh seorang. Nah, sekarang itu tidak berlaku lagi sekarang karena itu punya potensi sewenang-wenang. Maka harus diciptakan, didorong model pemerintahan baru yang berasal dari rakyat. Maka pemerintahannya sebut rule by people, pemerintahan oleh rakyat. Nah, itu sebenarnya supaya kita mengerti latar belakang dikontraskan dengan apa itu dengan sistem pemerintahan atau organisasi politik sebelum munculnya demokrasi. Jadi sebenarnya demokrasi sebagai koreksi atau kritikan terhadap sistem yang merugikan rakyat, ya, sistem yang hanya fokus kepada golongan tertentu saja, raja dan sebagainya. Kemudian rakyat tidak diabaikan kepentingannya. Oke, nah kita akan mulai dari kemunculan demokrasi. Demokrasi itu muncul pada abad 19 tentu saja ya, dan itu. Nah, kalau kita bagi itu menjadi dua macam. Ada konstitusi demokrasi klasik, katakanlah begitu ya. Dari pertengahan abad 19 sampai dari abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20, yaitu terutama sampai kepada Perang Dunia II. Nah, munculnya demokrasi pada abad 19 itu didorong oleh keyakinan akan perlunya pembatasan kekuasaan pemerintah raja-raja misalnya ketika itu, tapi pembatasan harus berdasarkan konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi, konstitusi itu, constitution adalah hukum dasar dalam sebuah pemerintahan atau negara. Oke, jadi undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia-nya. Nah, Indonesia punya undang-undang dasar kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, nah, ciri negara atau yang berdemokratis itu yaitu terbatas kekuasaannya. Pemerintah itu terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya karena semua harus berdasarkan hukum, terutama hukum dasar tadi, konstitusi, dan hukum-hukum di bawah konstitusi yang menjamin hak-hak rakyat dan membatasi kekuasaan pemerintah. Nah, pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah itu harus tercantum dalam hukum, yaitu konstitusi tadi yang paling dasar dan hukum-hukum sesudahnya. Maka dengan demikian sebuah pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang berdasarkan konstitusi, constitutional government. Dengan demikian, pemerintah itu punya kekuasaan yang terbatas, maksud limited government atau restrained government. Maka kekuasaan mereka itu sangat terbatas. Karena yang membatasi adalah hukum. Ya, nggak boleh semua kekuasaan bentuknya ada dalam pemerintah. Karena tadi mencegah fungsi penyelewengan dan menjamin hak-hak rakyat terpenuhi. Nah, maka dalam konteks yang konsep pemerintahan yang demokrasi seperti ini, fungsi negara itu tanda petik terbatas atau minimal, yaitu negara hanya dibenarkan campur tangan dalam kehidupan rakyatnya dalam batas-batas yang sangat sempit, yaitu hal yang mengenai kepentingan publik. Seperti apa? Infrastruktur, jalan, jembatan, dan sebagainya, pajak, pendidikan, sistem pendidikan, dan sebagainya. Nah, hal lainnya yang bersifat pribadi, negara nggak boleh seperti pandangan orang, ideologi orang, agama, dan sebagainya. Nah, ini adalah gambaran pertama awal dari demokrasi. Jadi di sini bisa Anda lihat bahwa demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana pemerintah terbatas kekuasaannya karena ingin menjamin hak rakyatnya dan memastikan kepentingan umum terpenuhi. Oke? Nah, tapi juga nanti kita akan lihat demokrasi punya makna lain, demokrasi sebagai tatanan sosial, bukan sistem pemerintahan politik, tetapi juga tatanan sosial di mana masyarakatnya memang masyarakat yang tidak terlibat politik misalnya di situ terjadi egalitarianisme, kesetaraan di dalam masyarakat, tidak ada lagi perbedaan kasta kasta misalnya itu kayak apa itu bangsawan rakyat
dan sebagainya, egaliter. Dan rakyat punya kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat tanpa merasa takut ya. Oke. Nah, karena itulah demokrasi yang pertama kali muncul itu disebut demokrasi yang maksud disebut demokrasi negara hukum klasik ya, klasik ya. Negara hukumnya negara hukum klasik seperti itu. Nah, eh, karena itu disebut dalam sering kita dengar namanya Rechtsstaat, negara hukum ya. Nah, tapi ada sebutan lain juga, rule of law. Jadi pemerintahan yang berdasarkan demokrasi model abad 19 itu disebut adalah negara atau negara hukum, rule of law. Negara rule of law, negara berdasarkan aturan hukum. Nah, karena juga berdasarkan konstitusi, maka disebut juga konstitusionalisme. Jadi negara yang menggunakan konstitusi sebagai dasarnya disebut konstitusionalis, konstitusional state, negara-negara konstitusi atau Rechtsstaat tadi, negara hukum. Oke. Nah, dengan demikian dalam dalam sistem negara dengan dalam demokrasi atau sistem pemerintahan yang demokratis, maka governments itu by law. Pemerintahan itu berdasar oleh hukum. Karena yang mengatur hukum, not man, bukan orang. Orang itu maksudnya raja dan sebagainya seperti sebelumnya, tapi yang mengatur pemerintah itu adalah hukum, terutama hukum konstitusinya dan hukum di bawahnya yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Nah, ini beda kan? Beda sekali kan? Kalau dalam negara sebelum demokrasi itu adalah yang menjadi rujukan yang mengatur adalah individu, itu rajanya misalnya dalam monarki. Tapi dalam negara yang demokratis yang mengatur hukum siapapun itu manusianya, ya seperti itu. Nah, nah ada unsur-unsur dalam sebuah negara demokratis. Kalau Anda ingin mengetahui itu bahwa negara itu demokratis atau tidak, menganut demokrasi atau tidak, ada beberapa hal yang bisa Anda jadikan indikator. Pertama, supremasi hukum, supremacy of the law. Artinya tidak ada kekuasaan sewenang-wenang. The absence of arbitrary power. Jadi tidak boleh itu ada penggunaan kekuasaan sewenang-wenang dalam negara demokratis. Karena pemerintah dibatasi. Walaupun pemerintah punya tentara dan polisi, tidak boleh digunakan untuk kepentingan mereka sewenang-wenang, hanya untuk kepentingan rakyat. Nah, dengan demikian seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. Boleh dihukum melanggar hukum. Tidak boleh karena berbeda pendapat dengan pemerintah lalu ditangkap, nggak bisa. Apakah melanggar hukum atau tidak. Yang kedua, kedudukan semua orang, semua warga negara, semua yang ada di negara adalah sama di depan hukum. Ini prinsip equality before law. Oke, nah ini Anda sering dengar kan konsep equality before law. Yang ketiga, nah ini nyambung juga. Nah, untuk mengetahui sebuah negara itu demokrasi atau tidak, Anda lihat apakah warga negaranya terjamin hak-hak dasarnya oleh undang-undang dan keputusan-keputusan hukum. Hak dasar itu apa? Hak untuk hidup. Mereka aman untuk hidup. Hak untuk mencari pekerjaan. Hak untuk berserikat. Hak untuk berpendapat. Hak untuk pendidikan. Berkeluarga, beragama, dan sebagainya. Itu hak dasar. Itu harus terjamin tuh dalam sebuah negara. Nah, kalau ada tiga hal ini, Anda bisa mengatakan bahwa negara itu demokratis. Tentu dengan level yang berbeda ya. Oke. Ini saya kira unsur-unsur dasar untuk bisa melihat bahwa negara itu demokratis atau tidak. Ya. Oke. Nah, apa yang saya jelaskan tadi mengenai ciri-ciri demokrasi seperti tadi, dengan ciri bahwa pemerintah itu punya sedikit campur tangan dalam urusan negara, hanya fokus kepada urusan publik, itu yang disebut dengan demokrasi liberal. Nah, Anda sering dengar kata liberalisme kan, tapi sebenarnya apa itu liberalisme? Jadi liberalisme adalah sebuah paham politik di mana pemerintah itu jangan terlalu banyak ikut campur, hanya fokus mewenang urusan-urusan kepentingan publik saja. Urusan-urusan ekonomi, sosial, apalagi pribadi, diserahkan kepada masyarakat. Pemerintah tidak boleh ikut campur. Maka dalam konsep ini, maka the least government is the best government. Artinya pemerintahan yang sedikit campur tangannya, itu yang paling bagus. Inilah konsep dari demokrasi liberal yang sering Anda dengar, tapi Anda tidak tahu naon artinya. Nah, dalam konsep negara demokrasi liberal, negara itu sempit ruang gelapnya hanya dalam bidang politik. Politik pun terbatas karena dikontrol oleh DPR, oleh kehakiman juga oleh organisasi sipil. Nah, bagian dalam ekonomi, itu juga dalam ekonomi apalagi
Ekonomi pemerintah tidak boleh terlalu ikut campur, hanya memberikan regulasi saja, dibiarkan kepada pasar. Bahwa kalau ekonomi dibiarkan kepada pasar. Karena prinsipnya begini, bahwa kalau manusia dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing-masing, maka dengan sendirinya keadaan ekonomi seluruh negara akan sehat. Ini prinsip liberal dalam ekonomi, ya. Nah, karena itu market ekonomi, ekonomi pasar menjadi dasar ekonomi dalam sebuah negara demokratis yang liberal. Nah, tadi itu kembali lagi kaitannya dengan kapitalisme, menekankan kepada private ownership, kepemilikan pribadi. Nah, hal lagi ketika dalam demokrasi liberal, rights of individuals itu sangat dilindungi, yaitu hak-hak pribadi. Liberty, kebebasan, itu menjadi hal utama. Dengan demikian, pemerintah jangan coba-coba mengganggu kebebasan rakyatnya, karena itu akan melanggar prinsip demokrasi liberal. Nah, dengan demikian negara tugasnya cenderung pasif. Oke, hanya bertindak apabila hak-hak manusia dilanggar atau ketertiban dan keamanan umum terancam. Oke, seperti itu. Maka ada istilah nih dengan seperti ini, negara seperti penjaga malam. Maksudnya penjaga malam kan misalnya yang ronda di kampung Anda, mereka akan bertindak kalau ada maling misalnya. Nah, itu juga negara dalam negara demokrasi baru itu begitu. Mereka akan bertindak kalau ada pelanggaran hukum, kepentingan umum dilanggar dan sebagainya. Kalau tidak ada, mereka diam saja dan membuat regulasi-regulasi aja. Nah, inilah yang disebut dengan karena bersifat dia dapat pertama kali muncul seperti ini, maka konsep negara yang demokrasi modern disebut negara hukum klasik. Maka kita dengar tuh istilahnya liberal demokrasi, demokrasi based on liberalism, demokrasi yang berdasarkan kepada ideologi atau prinsip dasar liberalisme, ya seperti itu. Nah, mari kita lihat perkembangan berikutnya. Tetapi ketika masuk ke abad 20, terutama setelah Perang Dunia II, maka pandangan demokrasi klasik seperti tadi itu mendapatkan kritikan atau mendapatkan respon bahwa mungkin dengan dinamikanya yang terjadi di masyarakat Barat dan sebagainya, maka demokrasi yang liberal seperti tadi itu ternyata memiliki banyak kekurangan, ya. Nah, memang hak-hak rakyat terpenuhi, tapi pada yang sama juga misalnya secara ekonomi terjadi ketimpangan. Karena di ekonomi dibiarkan kepada pasar, maka yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin. Kapitalis berkembang memang betul, tetapi juga kesenjangan semakin meningkat. Maka kesenjangan antara orang kaya dan orang kaya semakin lebar. Nah, ini satu dampak dari ekonomi demokrasi liberal pada sisi ekonomi. Kelaparan banyak, kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat. Nah, ini. Nah, karena itu muncullah gagasan baru. Sekarang kita masih gagasan baru demokrasi tidak boleh mengabaikan sisi tadi itu sisi sosial ekonomi masyarakat. Maka negara jangan hanya ngurusi yang bersifat klasik kepentingan umum tadi. Negara harus berlibat juga dalam urusan-urusan kesejahteraan sosial masyarakatnya. Maka muncullah ada demokrasi ekonomi. Ya, gitu. Ekonomi juga harus jadi urusan pemerintah juga. Maka di sini konsepnya adalah muncul baru negara menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan berusaha memperkecil perbedaan-perbedaan sosial dan ekonomi, terutama perbedaan-perbedaan yang timbul dari distribusi kekayaan yang tidak merata. Nah, kalau sekarang muncul nih gagasan bahwa demokrasi juga harus dalam segi ekonomi juga harus demokrasi. Artinya negara memang menguasai kekuatan ekonomi, ya. Nah, tapi juga negara harus memperkecil perbedaan sosial di dalam masyarakatnya. Nah, terutama perbedaan yang diakibatkan oleh distribusi kekayaan yang tidak merata. Kan dengan demokrasi yang liberal tadi kan ekonomi orang kaya menguasai kebanyakan aset negara, tapi kebanyakan tidak. Nah, itu kan terjadi ketimpangan tuh. Distribusi ya kekayaan yang tidak merata. Maka negara harus terlibat tuh supaya kesenjangan antara orang ke bawah dan atas tidak terlalu lebar. Maka disinilah muncul namanya konsep kesejahteraan negara, konsep negara kesejahteraan atau welfare state, social service state. Jadi di sini negara harus menjamin bahwa semua warga negara itu sejahtera. Di antaranya ada kekayaan tidak boleh terlalu numpuk pada kelompok orang, gitu kan. Maka ada bantuan-bantuan bagi kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok miskin supaya mereka juga punya hidup layak. Oke. Nah, ini mungkin dan sekarang apa ini terjadi? Terjadi
secara formal muncul welfare state ini negara-negara Skandinavia, ya seperti itu. Nah, di negara-negara yang masih kapitalis itu dilaksanakan juga walaupun tidak menjadi negara welfare state. Misalnya ketika negara memberi bantuan sosial, ketika harga minyak naik misalnya kan diberikan bantuan langsung tunai di negara kita, BLT itu adalah bentuk dari upaya bahwa negara terlibat dalam urusan ekonomi rakyat supaya kesenjangan tidak terlalu terjadi, ya, atau rakyat tidak terlalu susah ketika ekonomi. Nah, ini konsep welfare state masih demokratis, tapi juga bukan secara politik, tapi juga secara ekonomi negara harus terlibat menciptakan kesejahteraan rakyat. Maka konsepnya adalah welfare state. Nah, mari kita lihat sekali lagi untuk bisa mengukur negara itu demokratis atau tidak, Anda lihat apakah konstitusinya itu memberikan perlindungan kepada seluruh rakyatnya. Oke, apakah ada perlindungan konstitusional terhadap seluruh masyarakat. Nah, jadi konstitusi itu selain harus menjamin individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Jadi, kalau Anda ingin mengetahui demokratis dalam sebuah negara, Anda lihat ada nggak hak-hak itu dijamin konstitusi. Dan ada nggak caranya bagaimana untuk memperoleh hak-hak itu. Nah, misalnya di Indonesia, jelas itu dalam Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa kita berhak memperoleh pendidikan, gitu kan. Nah, itu dijamin oleh konstitusi. Juga kita berhak berbicara, berpendapat, berserikat, dan lain sebagainya. Dan kita berhak untuk berkeyakinan agama kita, apapun agama kita, keyakinan kita. Itu dijamin undang-undang, ya, konstitusi kita. Nah, eh, hal kedua yang bisa Anda jadikan petunjuk negara itu, pemerintahan itu demokratis atau tidak adalah adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Nah, dalam sebuah pemerintahan atau negara yang demokratis, kehakiman yaitu yudikatif tadi harus bebas, independen, imparsial, tidak boleh memihak. Ya, maka prinsip equality before law itu harus dilaksanakan. Ya. Nah, yang ketiga, nah ini karena demokrasi adalah prinsip rule by people, pemerintahan oleh rakyat, maka harus ada pemilihan terhadap pemimpin dalam wujud adalah pemilihan umum. Nah, itu harus bebas, tidak ada intimidasi dan sebagainya. Bahasa kita luber, apa itu langsung umum bebas rahasia, ya itu ada prinsip pemilihan untuk memilih pemimpin dalam negara yang demokratis. Nah, ada kebebasan berpendapat, nah, itu ada kebebasan untuk berserikat, berorganisasi dan beroposisi, termasuk beroposisi. Maka di negara demokratis yang bagus itu oposisi itu wajib ada. Nggak boleh pemerintah berjalan sendirian, oposisi bisa dari bisa partai-partai non pemerintah dan juga dari warga negara. Oke, negara juga harus terlibat dalam melakukan kontrol pengawasan terhadap pemerintah. Maka perlunya yang keenam adalah ada pendidikan kewarganegaraan, civic education supaya rakyat mengerti hak-hak mereka sebagai warga negara, kewajiban-kewajiban mereka sebagai negara. Nah, itu. Ini pentingnya civic education. Ya. Apakah ada di negara apakah ya indikator-indikator yang ada dalam negara kita? Nah, mari kita lihat. Anda nilai sendiri ya, seperti itu. Oke. Nah, dengan demikian dari uraian tadi, kita bisa katakan bahwa demokrasi adalah sistem politik dan pemerintahan. A form of government where the citizen exercise the same right, the right to make political decision, but through representative chosen by them and responsible to them through the process of pre-election. Nah, yang disebut dengan demikian yang disebut dengan demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana warga negara itu memiliki hak yang sama, memiliki hak untuk membuat keputusan-keputusan politik. Tetapi keputusan politik ini dilaksanakan, diberikan, diwujudkan dalam bentuk perwakilan mereka. Nah, perwakilan mereka ini dipilih secara dalam pemilihan yang betul-betul bebas, umum, rahasia. Nah, coba ini representatif ini sangat penting dalam demokrasi karena tidak memang prinsipnya adalah pemerintahan rakyat. Tapi kan apakah mungkin semua rakyat individu terlibat dalam urusan pemerintah kan? Maka mereka harus memilih calonnya. Nah, ini yang ironi di negara kita. Mestinya yang menentukan calon itu harus berasal dari rakyat. Misalnya pemerintah di desa Anda misalnya. Anda di sana harus sepakat ini calon kami.
Ya kan? Ideanya seperti itu. Yang terjadi adalah sebaliknya kita ditawari calon oleh partai politik kan? Ya, seperti itu. Jadi itu mah bukan dari kita, bahkan partai politik yang menawarkan kepada kita. Tapi kita dalam sistem kita mau tidak mau kita memilih calon yang ditawarkan. Padahal belum tentu itu adalah yang kita mau kan. Nah, ini. Nah, di sini ada semacam sisi celah-celah kekurangan dari demokrasi itu. Nah, dengan demikian demokrasi itu sebenarnya pemerintahan yang berdasarkan perwakilan, representatif demokrasi, representative government ya. Oke. Jadi demokrasi adalah sistem politik di mana kebijakan publik dibuat berdasarkan keputusan mayoritas, yaitu melalui DPR misalnya kan, dilakukan oleh wakilnya, dan itu meskipun demikian masih harus di bawah pengawasan dari apa itu masyarakat, Anda sebagai yang memilih, dan juga lembaga-lembaga lain dalam negara. Nah, seperti itu. Karena ada prinsip equality under condition of political freedom. Maka di situ kebebasan politik tetap menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang demokratis. Ya, oke. Nah, tadi saya berbicara tentang demokrasi dalam konteks politik dan pemerintahan. Nah, tapi juga demokrasi bisa kita sebut juga adalah sistem tata nilai yang ada dalam masyarakat kita. Jadi sistem sosial, ya, sesuatu tata nilai yang ada dalam masyarakat. Jadi demokrasi yang saya jelaskan sekarang kedua ini, demokrasi sebagai tata nilai yang ada dalam masyarakat, atau katakanlah tata nilai moral, ya. Nah, jadi yang pertama tadi adalah demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan dan politik. Nah, yang kedua juga pada level masyarakat, demokrasi adalah sebuah tata nilai moral. Ya, oke. Apa ciri-cirinya? Kalau Anda ingin mengetahui sebuah masyarakat itu adalah demokratis atau tidak, satu Anda lihat, apakah harus ada institutionalized peaceful settlement of conflict. Nah, kalau ada konflik, diselesaikan secara damai. Salah satu ciri masyarakat yang demokratis adalah kalau ada konflik, itu diselesaikan secara damai, bukan secara kekerasan, peperangan, dan sebagainya. Nah, kalau Anda bisa melihat bahwa dalam masyarakat Anda itu kalau ada konflik, dan ini konflik ini tidak bisa dihindari dalam banyak masyarakat, tapi masyarakat yang demokratis bisa menyelesaikannya secara damai, tidak mulai dengan kekerasan, pemukulan, bahkan pembunuhan, peperangan, dan sebagainya. Nah, itu demokratis, semua masalah masyarakat diselesaikan secara musyawarah, secara peaceful, secara damai, ya, untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi penyelesaiannya harus penyelesaian yang peaceful, yang damai. Nah, yang kedua adalah peaceful change in a changing society. Nah, kalau ada perubahan dalam masyarakat, itu perubahannya itu tidak menimbulkan gejolak. Kalau masyarakat kan pasti tidak anti dari perubahan. Mereka tidak 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 rem tidak tidak apa itu tidak mungkin terjadi bisa menahan perubahan sosial kan masyarakat. Nah, dalam masyarakat demokratis bila ada perubahan itu terjadi secara damai, bahkan tidak terasa karena alami. Karena masyarakat sudah dewasa, tanda petik secara sikap dan pikir ya. Nah, kemudian kalau terjadi pengaturan perubahan pemimpin, maka perubahan pemimpin itu terjadi secara teratur, orderly succession of rules. Jadi kalau ada pergantian pemimpin dalam masyarakatnya, itu terjadi atau dilakukan secara teratur. Ada aturannya, ya, sehingga sesuai aturan sehingga menimbulkan uh, pergantian yang damai. Tidak lagi ada menimbulkan konflik, apalagi permusuhan, apalagi peperangan. Nah, yang selanjutnya dalam masyarakat yang demokratis, minimum of coercion. Sedikit sekali ada paksaan. Tidak lagi ada semacam pemaksaan dari siapapun, baik yang berkuasa terhadap yang rakyatnya, orang kaya terhadap yang miskin, dan sebagainya. Jadi minim tuh coercion itu tadi. Dan yang selanjutnya diversity. Masyarakat yang demokratis menghargai diversity, keragaman. Nah, ini nilai-nilai demokrasi yang harus ada dalam masyarakat yang demokratis. Yang terakhir adalah justice. Keadilan itu ditegakkan semaksimal mungkin. Memang mungkin belum semuanya, belum bisa semua dilakukan, tapi ada upaya-upaya untuk menegakkan itu secara serius. Maka disebut relative justice.
bahwa relatif bahwa keadilan itu ditegakkan dengan sangat baik. Inilah nilai-nilai yang mm, dan demokrasi yang ada dalam masyarakat kalau Anda ingin mengetahui bahwa sebuah masyarakat itu demokratis atau tidak. Ini saya kira hampir sama juga untuk bisa menilai pemerintahnya juga ya. Nah, bagaimana demokrasi dilaksanakan? Kalau sebuah pemerintah, sebuah bangsa sepakat menggunakan demokrasi sebagai sistem politiknya, organisasi masa pemerintahannya, apa yang harus dilakukan? Bagaimana pelaksanaannya? Maka perlu ada lembaga-lembaga penyelenggara demokrasi. Harus ada tuh lembaga-lembaga penyelenggara demokrasi. Apa? Yang pertama pemerintah tentu. Nah, pemerintah dalam kalau ingin disebut demokratis harus tercipta pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan prinsip-prinsip dasar demokrasi tadi, nilai-nilai dasar demokrasi. Pertama, masalah rule of law tadi. Ya. Nah, yang kedua, lembaga yang kedua adalah adanya Dewan Perwakilan Rakyat atau adanya wakil rakyat dalam sebuah lembaga. Di Indonesia disebut DPR, ya. Negara lain mungkin sebutnya parlementer, parlemen dan sebagainya dan sebagainya. Nah, rakyat Dewan Perwakilan ini penting untuk mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat. Nah, seperti saya tadi idealnya mereka tuh lahir dari rakyat, bukan disodorin oleh dari luar rakyat. Nah, oke, seperti itu. Yang ketiga, ada organisasi politik. Nah, organisasi politik dalam sebuah negara yang demokratis itu penting. Ya, ya, karena dari situ mereka itulah bagian dari pilar demokrasi. Tapi ingat, jangan satu partai, one party nation. Nah, negara satu partai itu bukan demokrasi itu hanya. Maka minimal ada dua partai politik dalam sebuah negara yang demokratis. Ya, dua partai atau kalau lebih disebut multi partai. Nah, ini mau menjadi ciri penting negara demokratis. Yang keempat, media. Ini media massa. Nah, pilar keempat lembaga dari sebuah negara demokratis adalah media. Media yang bebas untuk menyatakan pendapat, termasuk mengkritik dan mengoposisi terhadap pemerintah, mengkritik partai-partai politik dan masyarakatnya. Nah, media ini sebagai pilar penting dari kekuatan negara demokratis ya. Nah, maka kalau Anda ingin tahu bahwa negara itu demokratis atau tidak, salah satunya apakah persnya, medianya bebas atau tidak. Kalau negara persnya misalnya TV-nya itu dikuasai oleh pemerintah dan hanya boleh menyuarakan versi pemerintah, itu bukan bukan negara demokratis. Nah, di kita bagaimana? Wah, kita dalam dunia persnya luar biasa. Semenjak reformasi betul-betul bebas tuh ya. Memang dalam beberapa hal mungkin ada beberapa masalah, tapi secara umum pers kita, media kita memiliki kebebasan yang luar biasa dibanding masa Orde Baru ya. Yang kelima nih, adanya sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Ini penting. Kalau Anda lembaga pengadilan itu, peradilan itu penting sebagai pilar kelima dari negara demokratis. Harus pastikan peradilan itu bebas, independen, tidak memihak. Yang mereka pihak ada keadilan dan kepentingan rakyat. Ya. Bagaimana di Indonesia? Nah, ya Indonesia secara konstitusi Anda jelas terbaca bahwa negara kita adalah negara demokratis. Terlihat pada pembagian kekuasaannya, ya. Pemerintah pusat secara vertikal ada, pemerintah daerah ada. Memang lebih masih dominan secara vertikal pemerintah pusat, tapi beberapa kasus ada namanya otonomi daerah. Tapi yang lebih nampak pada pembagian kekuasaan secara horizontal. Munculnya yaitu tadi pembagian kekuasaan fungsi-fungsi negara dalam prinsip trias politika, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya kan? Ada DPR-nya, ada pemerintahnya, ada peradilan. Nah itu, ada kan. Di situ sudah tampak sebenarnya pemerintah kita adalah pemerintah yang demokratis. Tetapi dalam perjalanannya kan tidak mulus, ya kan, mengalami pasang surut. Ada masa di mana pemerintah kita, misalnya setelah tahun 45 itu, masa demokrasi yang konstitusional berdasarkan kepada konstitusi. Nah, tapi juga ada masa di mana uh, apa itu pemerintah kita terlalu dominan ya, sehingga melanggar prinsip-prinsip pembagian kekuasaan ya. Nah, misalnya pada masa tahun 45 sampai 59 berarti kurang lebih 20 tahun awal
setelah kemerdekaan kita, di situ terjadi dominasi parlemen dan partai, sehingga disebut demokrasi parlementer. Tapi mengakibatkan gonjang-ganjingnya pemerintahan tidak stabil. Baru beberapa bulan pemerintah Perdana Menteri A diganti lagi dan sebagainya. Nah, hingga rapuh. Nah, karena itulah, nah ini membuat Soekarno menjadi menjadi kehel mungkin ya bahasa kitanya. Maka sejak 59 sampai tahun 55 apa 65 itu terjadi demokrasi terpimpin di mana Soekarno memegang terfokus pada Soekarno dan di situ mulailah terjadi penyimpangan dari demokrasi konstitusional itu. Ya, gitu dengan anggapan Indonesia ini belum dewasa gitu kan, baru negara baru sehingga tidak bisa menerapkan demokrasi liberal. Nah, maka terjadi kegoncangan politik kan, nah, gitu ekonomi hancur dan maka jatuhlah munculnya Soekarno, hancurnya Soekarno dan munculnya Soeharto dengan Orde Barunya. Maka pada masa ini sejak tahun 65 sampai 98 adalah masa Orde Baru. Nah, lagi-lagi di sini terjadi penimbangan demokrasi di mana kekuasaan terfokus kepada eksekutif khususnya pada presiden. Ketika zaman Orde Baru, legislatif itu hampir tidak ada kuasa, hanya menjadi stempel pemerintah. Partai politik juga sama, hanya ada tiga. Sebenarnya yaitu Golkar yang punya versi pemerintah, di situ ada dalamnya ada ABRI, Partai PDI, dan ini juga dan Partai P3. Tapi kedua yang dua ini sebenarnya lemah karena dikooptasi oleh pemerintah. Jadi Golkar sangat dominan ketika itu. Maka dengan Golkarnya secara partai politik dan presiden kuat, maka terjadi banyak penyelewengan sistem demokrasi pada masa Orde Baru. Nah, inilah yang menyebabkan ketidakpuasan dalam masyarakat sehingga memunculkan demonstrasi besar-besaran sehingga melahirkan masa reformasi sejak 98. Soeharto jatuh, Orde Baru jatuh. Nah, kemudian muncullah mereka ingin menarik kembali kepada demokrasi, mengembalikan kepada demokrasi yang sebenarnya. Dengan misalnya mereka menuntut terjadi menghilangkan nepotisme, kolusi, dan korupsi di masa Orde Baru itu. Dan demokrasi dikembalikan kepada jalurnya. Nah, itulah setidaknya itu cita-cita masa reformasi. Sekarang uh, pemerintah berupaya untuk menuju ke arah sana, walaupun di sana sini banyak kekurangannya ya, seperti itu. Nah, kita sekarang ini memasuki masa Indonesia yang keempat ya. Jadi sejak reformasi 98 sampai sekarang. Bagaimana kondisi demokrasi Indonesia? Tentu saja sudah banyak ada kemajuan, tapi juga kita tidak boleh menutup mata ada kekurangannya ya, seperti itu. Oke. Ini bicara tentang neoliberalism ya. Kalau Anda bertanya, Anda sering dengar neoliberalism. Neoliberalism itu neoliberal, itu sebenarnya sistem ekonomi yang ingin menekankan kebangkitan kembali liberalisme dalam hal ekonomi yang sebelumnya tumbuh pada abad 19 itu, yaitu mengembalikan kembali peranan pemerintah yang minimal dalam hal ekonomi dan dikembalikan kepada pasar. Bentuknya apa? Misalnya semua harus ada privatisasi, deregulasi, globalisasi, free trade, perdagangan bebas, pasar dibuka sebanyak-banyaknya, dan pemerintah harus sedikit fungsinya atau campur tangannya. Nah, ini ada seperti dengan neoliberal ya, seperti itu. Oke. Nah, ini sekarang neoliberal ini mulai bangkit kembali, diupayakan terutama oleh neoliberal didorong ya. Nah, ini menjadi salah satu menjadi isu perdebatan di kalangan Pak Ali mengenai neoliberalisme ini. Ya. Oke, terakhir, apakah demokrasi itu sempurna? Tidak. Demokrasi sebagai sebuah sistem tentu saja dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Tapi sejauh ini, dalam sejarah sistem politik dan pemerintahan, demokrasi ini adalah sistem politik dan pemerintahan yang terbaik yang ada, ya, tanpa kita mengabaikan sisi kekurangannya. Demokrasi adalah proses tanpa akhir, karena demokrasi adalah sebuah kondisi yang tidak pernah terwujud secara tuntas. Jadi demokrasi itu sebuah proses yang tanpa putus, selalu berjalan, selalu untuk negara itu memperbaiki dirinya untuk menjadi demokratis. Maka di sana sini ada yang bagus, ada yang tidak. Ada yang terpenuhi demokrasi, ada yang tidak. Jadi
negara yang demokratis itu negara yang selalu berubah, selalu memperbaiki ini untuk menjadi terus-terusan menjadi demokrasi. Maka di negara maju pun misalnya yang kampionnya demokrasi seperti Amerika, di situ juga kita banyak melihat kecatatan demokrasi itu. Tapi dibandingkan dengan model yang sebelumnya, monarki, aristokrasi, feodalisme, sebagainya, sejauh ini demokrasi adalah yang terbaik. Terbaik apa? Yaitu terbaik sebagai sebuah sistem yang mencegah memusatnya kekuasaan pada seseorang, lembaga, atau kelompok. Dan itu sebuah sistem yang mencegah penyelewengan kekuasaan dan sebuah sistem yang punya potensi memaksimalkan bahwa rakyat memperoleh hak-haknya, di mana kepentingan publik bisa dipenuhi oleh pemerintah. Oke? Nah, di Indonesia juga sama. Terjadi perubahan besar-besar di Indonesia dari masa Orde Baru, Orde Lama, reformasi sebagainya. Demokrasi di Indonesia terus mengalami perubahan. Dan mudah-mudahan perubahan itu menjadi perubahan ke arah demokrasi yang lebih bagus ke depannya. Tanpa mengabaikan kekurangannya. Ya, seperti itu. Terima kasih, saya kira itu mudah-mudahan Anda mengerti ya. Silakan sampaikan pertanyaan Anda bila Anda punya pertanyaan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.